Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raulita Fitriani, NPM 1911070293 dari kelas F semester 4, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, mata kuliah Statistik Pendidikan, dosen pengampu Dr. Sofia Mas Ayu MA. Langsung saja saya mulai dari bab 1, yaitu tentang penelitian dan statistik. Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional atau kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Lalu empiris, cara-cara yang digunakan dalam penelitian teramati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang akan digunakan. Dan sistematis, yaitu proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Berikutnya, penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian memiliki kriteria tertentu, yaitu valid, reliable, dan objektif. Tujuan penelitian secara umum bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Statistika dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, statistik deskriptif, yaitu teknik statistik yang memberikan informasi hanya mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis dan kemudian menarik inferensi yang digeneralisasikan untuk data yang lebih besar atau populasi. Statistik deskriptif hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data agar lebih bermakna dan komunikatif yang disertai penghitungan sederhana untuk memperjelas karakteristik data. Lalu yang kedua, statistik inferensial, yaitu statistik yang berkaitan dengan analisis data atau sampel untuk kemudian dilakukan penyimpulan atau inferensi yang digeneralisasikan kepada seluruh populasi. Statistik inferensial untuk menguji hipotesis, baik hipotesis nol maupun hipotesis kerja, tentang ada tidaknya hubungan perbedaan dan fungsi peramalan di antara data variabel yang diuji. Statistik pendidikan, penelitian pendidikan. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisaan, bahan keterangan berwujud angka. Penelitian pendidikan adalah proses sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Masalah-masalah dalam pendidikan. 1. Komponen raw input. Karakteristik pribadi peserta didik, siswa, dan mahasiswa seperti kecerdasan dan motivasi belajar. 2. Komponen instrumental input seperti karakteristik pribadi guru, kurikulum, dan sumber belajar. 3. Komponen
environmental input, seperti iklim lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. 4. Komponen proses seperti kualitas interaksi guru-siswa dan penerapan metode-metode pembelajaran. 5. Komponen output seperti kualitas indeks prestasi belajar, kualitas sikap dan perilaku, dan keterampilan atau kecakapan. Indikator masalah penelitian pendidikan. 1. Apabila sesuatu peristiwa atau fenomena yang terjadi menimbulkan keraguan-raguan atau ketidakpastian. 2. Apabila terjadi kesenjangan antara harapan atau sesuatu yang diinginkan yang bersifat desolen tentang sesuatu dengan kenyataan desain. 3. Apabila cara-cara berpikir yang berbeda menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berlawanan. 4. Apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang mengancam, seperti dekadensi moral, problem sosial siswa atau mahasiswa, dan sebagainya. Macam-macam statistik. Yang pertama, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 2. Statistik inferensial, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dan populasi yang jelas dan dilakukan secara random. 3. Statistik parametrik. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti syarat data berkala, interval atau rasio, syarat pengambilan sampel harus random, berdistribusi normal atau normalitas, dan syarat memiliki varian yang homogen, model regresi linear, dan sebagainya. Lalu yang keempat, statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi. Penggunaan statistik parametrik dan non-parametrik tergantung pada asumsi dan jenis data yang dianalisis. Bab 2 tentang distribusi frekuensi. Definisi distribusi frekuensi adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapih tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Kelebihannya yaitu dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh. Kekurangannya yaitu rincian atau informasi awal menjadi hilang. Interval kelas adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari suatu kelas, tetapi bukan selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Tepi bawah kelas diperoleh dengan mengurangkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas bawah kelas, sementara tepi atas kelas diperoleh dengan menambahkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas atas kelas. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. 1. Tentukan banyaknya kelas yang diperlukan K dengan aturan Sturges.
Rumusnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah banyaknya keseluruhan data. 2. Tentukan rentang data atau R. Rumusnya yaitu R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. 3. Bagilah rentang data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas. Rumusnya yaitu P sama dengan R dibagi K. 4. Tentukan ujung bawah kelas pertama. Pilih data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. 5. Tentukan batas bawah kelas pertama. Rumusnya BB sama dengan UB dikurang setengah SPT. 6. Tentukan batas atas kelas pertama. Rumusnya BA sama dengan BB ditambah P. 7. Tentukan ujung atas kelas pertama. Rumusnya UA sama dengan BA dikurang setengah SPT. 8. Daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. 9. Tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan turus atau tali. 10. Jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan atau keseluruhan data. Distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. 1. Distribusi frekuensi relatif adalah membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. 2. Distribusi frekuensi kumulatif ada 2, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Bab 3. Data statistik. Definisi data adalah himpunan nilai atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek. Data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan. Data kuantitatif diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Jenis-jenis data. Data terbagi menjadi 2, kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif terbagi lagi menjadi 3, yaitu jenis kelamin, warna bunga, dan habitat. Data kuantitatif terbagi menjadi 2, data diskret dan data kontinu. Data diskret terbagi lagi menjadi 4, yaitu jumlah kloroplas, jumlah trombosit, jumlah sel, dan jumlah anak. Data kontinu terbagi lagi menjadi 3, yaitu berat badan, jarak kota, dan luas tanah. Cara menyusun angka. Yang pertama, data nominal, yaitu data statistik yang cara penyusunannya didasarkan pada klasifikasi tertentu. Contoh, jumlah mahasiswa matematika tahun 2015 sampai 2016 menurut tingkat dan jenis kelaminnya. 2. Data ordinal atau urutan, yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan pada urutan atau ranking. Contoh, hasil nilai statistik berdasarkan ranking. 3. Data interval, yaitu data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang sedang diteliti. Bentuk angka. Data tunggal yaitu data statistik yang angka-angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan dan tidak dikelompokkan. Data kelompok yaitu data statistik tiap unitnya terdiri dari sekumpulan angka.
Contoh, 80 sampai 84, 75 sampai 79. Berdasarkan waktu pengumpulannya. Data seketika yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan pada suatu waktu saja. Contoh, pada semester gasal tahun 2015 sampai 2016. Data urutan waktu, yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan dari waktu ke waktu secara berurutan. Contoh, jumlah mahasiswa yang lulus dari tahun ke tahun. Sumber data statistik. Data terbagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer terbagi menjadi 5, yaitu wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, tes, dan dokumentasi. Data sekunder terbagi menjadi data dari pihak lain, yaitu 1. BPS, 2. Bank Indonesia, 3. World Bank atau IMF, dan 4. FAO, dan lain-lain. Penyajian data. Terdapat macam-macam penyajian data, di antaranya yaitu 1. Penyajian data menggunakan tabel distribusi frekuensi. 2. Penyajian data menggunakan diagram lambang. 3. Penyajian data menggunakan batang. 4. Penyajian data menggunakan diagram garis. 5. Penyajian data menggunakan diagram lingkaran. 6. Penyajian data menggunakan histogram dan poligon frekuensi. 7. Penyajian data menggunakan distribusi frekuensi kumulatif. Dan 8. Penyajian data menggunakan ogive poligon frekuensi kumulatif. Bab 4. Ukuran pemusatan data atau central tendency. Ukuran pemusatan merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Ukuran-ukuran tersebut diantaranya nilai rata-rata atau mean, nilai yang sering muncul atau modus, nilai tengah atau median, kuartil, desil, dan persentil. Jenis data ukuran pemusatan terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal atau tidak berkelompok dan data berkelompok. Rata-rata mean data berkelompok. 1. Digunakan untuk menghitung nilai ukuran-ukuran pemusatan untuk data dengan jumlah yang banyak. 2. Agar lebih cepat, proses perhitungan dibantu dengan membuat terlebih dahulu tabel distribusi frekuensi. Modus data tunggal. Modus adalah nilai yang sering muncul, ditentukan dari banyaknya nilai yang ada dari sederetan kelompok data. Contoh, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 3. Modusnya adalah 3 karena nilai 3 paling sering muncul. Modus data berkelompok. Rumusnya adalah MO sama dengan B ditambah P, B1 per B1 ditambah B2. Yang keterangannya yaitu MO modus, B bawah, P panjang kelas, B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya. Median atau nilai tengah. Median adalah nilai yang terletak di tengah-tengah deretan kelompok data. Deretan data harus diurutkan terlebih dahulu, dan untuk data tunggal, nilai median terdiri dari data yang jumlahnya ganjil ataupun
maupun genap. Median data kelompok. Untuk menghitung median dari data yang dikelompokkan dipergunakan rumus ME sama dengan B ditambah P dalam kurung setengah N ditambah F besar kecil, di mana keterangannya yaitu B sama dengan batas bawah kelas median, P yaitu panjang kelas, N yaitu banyaknya data, F besar yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan F kecil yaitu frekuensi kelas median. Menghitung kuartil, desil, dan persentil. Suatu himpunan data membagi himpunan atas 4 bagian yang sama. Nilai-nilai ini disebut kuartil dan dinyatakan dengan Q1, Q2, dan Q3. Lalu selanjutnya, suatu himpunan data membagi data atas 10 bagian yang sama disebut desil dan dinyatakan dengan D1, D2, D3, dan seterusnya sampai D9. Lalu selanjutnya, suatu himpunan data membagi data atas 100 bagian disebut persentil dan dinyatakan dengan P1, P2, P3, dan seterusnya sampai P99. Bab 5 tentang ukuran penyebaran data. Pengertian ukuran penyebaran data yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpanan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran. Yang pertama, jangkauan atau range, 2 simpangan rata-rata atau data tunggal dan data kelompok, 3 simpangan baku atau standar deviasi, yaitu data tunggal dan data kelompok. Yang keempat, kuartil atau data tunggal dan data kelompok. Yang kelima, persentil atau data tunggal dan data kelompok. Yang keenam, koefisien variasi. Dan yang ketujuh, angka baku atau nilai standar. 1. Jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. 2. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. 3. Simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. 4. Kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. 5. Persentil. Persentil dari sekumpulan bilangan adalah nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian yang sama banyaknya setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. 6. Koefisien variasi. Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan presentase. Koefisien variasi berguna untuk melihat sebaran data dari rata-rata hitungnya. 7. Angka baku atau nilai standar. Angka baku digunakan untuk mengetahui kedudukan suatu objek yang sedang diselidiki dibandingkan terhadap nilai rata-rata kumpulan objek tersebut. Bab 6 yaitu populasi dan sampel. Definisi populasi. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki variasi atau sebaran yang luas. Definisi sampel.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Penentuan sampel penelitian. Syarat utama yaitu sampel harus representatif atau mewakili. 2. Representatif sampel apabila kecenderungan sampel yang mendekati keadaan identik populasi. 3. Kerepresentatifan sampel dipengaruhi oleh homogenitas populasi, jumlah sampel yang dipilih, banyaknya karakteristik subjek, dan adekuasitas teknik pengambilan sampel. Penentuan jumlah sampel, yaitu banyaknya kelompok sampel yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Dan jumlah sampel ini ditentukan oleh desain penelitiannya. Homogenitas populasi. Yang pertama, aspek tempat atau geografis merupakan wilayah atau tempat subjek penelitian bertempat tinggal. Contohnya provinsi, kabupaten, atau sekolah. 2. Aspek subjek, yaitu jenis kelamin, umur, rasial, pendidikan, kepribadian, sejarah kehidupan, dan inteligensi. 3. Aspek sosial yang mencangkup kelas sosial, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Karakteristik subjek penelitian. 1. Peneliti merupakan berapa besar anggota sampel yang akan diambil dari populasi. 2. Besar anggota sampel penelitian tidak dinyatakan besarnya populasi, tetapi oleh berapa banyak karakteristik subjek yang diteliti. 3. Semakin besar power of effect yang akan dihasilkan, diperlukan sampel yang relatif sedikit. Semakin lemah dibutuhkan sampel yang relatif banyak. Teknik pengambilan sampel. Yang pertama, probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Ciri-ciri teknik sampling ini adalah 1. Pengambilan sampel secara acak. 2. Semua anggota populasi memiliki peluang yang sama menjadi sampel. 2. Non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel yang tidak diketahui. Macam-macam probability sampling. Yang pertama, sampling acak sederhana. 2. Sampling acak berstrata. 3. Sampling acak berkelompok. Teknik sampling menentukan ukuran sampel. Terdapat 3 metode praktis, yaitu 1. Tabel Kretschy. 2. Monogram Heriking. 3. Rumus Slovin. Bab 7 tentang korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dan variabel dependen atau tak bebas. Apabila beberapa variabel independen atau bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen atau tak bebas, disebut korelasi berganda. Dan apabila satu variabel independen atau bebas berhubungan dengan satu variabel dependen atau tak bebas, disebut korelasi parsial. Koefisien korelasi Rank-Spearman. Koefisien korelasi ini mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal.
Koefisien korelasi ini dinamakan koefisien korelasi pangkat atau koefisien korelasi Spearman yang disimbolkan dengan R. Koefisien korelasi Pearson untuk sekumpulan data XI atau YI berukuran N. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X mempengaruhi variabel Y. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X mempengaruhi Y. Bab 8 tentang analisis regresi. Regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan. Berdasarkan jumlah variabel bebas, ada satu variabel bebas yaitu regresi sederhana, dan ada satu variabel yang bebas yaitu regresi berganda. Berdasarkan sifat hubungan kedua variabel, yang pertama bersifat linear yaitu regresi linear, dan yang kedua bersifat non-linear yaitu regresi non-linear. Variabel Y yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tidak bebas, sedangkan variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau variabel peramal dan sering kali disebut variabel yang menerangkan. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen atau kriterium dapat diprediksikan melalui variabel independen atau prediktor secara individu atau parsial maupun secara bersama-sama atau simultan. Regresi berganda. Independen variabel yang dianalisis lebih dari dua. Kegunaannya yaitu 1. Untuk melihat pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat sekaligus dalam satu metode analisis. 2. Untuk melihat variabel bebas yang lebih berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan 3. Untuk memprediksi nilai variabel terikat bila diketahui nilai-nilai variabel bebas. Bab 9 tentang uji validitas dan uji reliabilitas instrumen. Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur prestasi belajar dan instrumen yang non-tes untuk mengukur sikap. Instrumen yang berupa tes jawabannya adalah salah atau benar, sedangkan instrumen sikap jawabannya tidak ada yang salah atau benar, tetapi bersifat positif atau negatif. Pengujian validitas instrumen. 1. Pada setiap instrumen baik tes maupun non-tes terdapat butir-butir item, pertanyaan atau pernyataan. 2. Pengujian validitas setiap butir digunakan analisis item mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. 3. Analisis item dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total. Macam-macam validitas. Yang pertama, validitas logis. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan penalaran. Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan validitas konstrak. Yang kedua, validitas empiris. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Secara keseluruhan, kita mengenal ada 4 validitas, yaitu validitas isi,
yaitu sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila pengukur tujuan tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. 2. Validitas konstruksi, yaitu sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam indikator. 3. Validitas ada sekarang. Validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris, yaitu sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. 4. Validitas prediksi, yaitu sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. 2. Cara mengetahui validitas alat ukur. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriterium. Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Rumus korelasi produk momen ada 2 macam, yaitu korelasi produk momen dengan simpangan dan korelasi produk momen dengan angka kasar. Penafsiran harga koefisien korelasi ada 2 cara, yaitu 1. Dengan melihat harga R dan diinterpretasikan misalnya korelasi tinggi, cukup, dan sebagainya. 2. Dengan berkonsultasi ke tabel harga kritik R produk momen, sehingga dapat diketahui signifikan tidaknya korelasi tersebut. Jika harga R lebih kecil dari harga kritik dalam tabel, maka korelasi tersebut tidak signifikan, begitupun juga sebaliknya. 3. Validitas butir soal atau validitas item. 1. Validitas item adalah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada item menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran diartikan dengan korelasi, sehingga untuk mengetahui validitas item digunakan rumus korelasi. 4. Tes standar sebagai kriterium dalam menentukan validitas. Tes terstandar adalah tes yang telah dicobakan berkali-kali sehingga dapat dijamin kebaikannya. Sebuah tes terstandar biasanya memiliki identitas, antara lain, sudah dicobakan berapa kali dan di mana, berapa koefisien validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, daya pembeda, dan lain-lain. Keterangan yang dianggap perlu. Cara menentukan validitas soal menggunakan tes terstandar sebagai kriterium dilakukan dengan mengalihkan koefisien validitas yang diperoleh dengan koefisien validitas terstandar tersebut. 5. Validitas faktor. Selain validitas soal secara keseluruhan dan validitas item atau butir, masih ada lagi yang perlu diketahui validitasnya, yaitu faktor-faktor atau bagian keseluruhan materi. Setiap keseluruhan materi pelajaran terdiri dari pokok-pokok bahasan atau mungkin sekelompok pokok bahasan yang merupakan kesatuan.